Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan hari ini untuk kita terambil dari Ayub pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-26. Inilah firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa Alkitab menegaskan seorang yang bernama Ayub adalah seorang yang saleh dan seorang yang jujur, bahkan seorang yang takut akan Tuhan Allah. Tetapi saudara yang terkasih, atas pencobaan iblis, Ayub mengalami musibah yang sangat hebat, di mana semua anak-anaknya yang dikaruniakan Tuhan Allah kepadanya meninggal dunia. Bahkan lebih parahnya lagi, apa yang ada menjadi miliknya atau harta bendanya semuanya habis lenyap. Bahkan istri yang sangat ia cintai meninggalkan dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di sana, ada lagi penderitaan yang ia alami. Ia menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Saudara yang terkasih, teman-temannya datang untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing, di mana pendapat mereka ada yang menjurus untuk menghakimi dia, menghakimi Ayub. Tetapi ada seorang teman, yaitu seorang teman Ayub yang bernama Elihu, tidak ikut menghakiminya. Elihu berbeda dari teman-teman Ayub lainnya. Ia justru menunjukkan solusi. Ia bertindak sebagai saudara Ayub. Elihu mengatakan seperti ini, tidak boleh berbantah dengan Allah. Saudara yang terkasih, Allah itu berfirman dengan berbagai cara, termasuk untuk menegur orang sombong. Allah itu maha adil dan Allah itu maha kuasa. Dan sebab itulah berdoalah kepada Allah dan Allah akan berkenan menerimanya. Elihu menunjukkan bahwa Allah sangat murah hati. Elihu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan manusia. Manusia tidak berhak menuntut Allah. Walau banyak perkara yang diperkarakan oleh Tuhan Allah kepada manusia, bahkan perkara itu tidak dimengerti oleh manusia. Sebab itu janganlah jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Allah, dan pasti Ia akan menjawabnya. Bahkan Allah mengembalikan kebenaran pada manusia. Saudara yang terkasih, Allah itu tidak jauh. Ia hanya sejauh doa kita.
Inilah inti nasihat daripada saudara atau temannya Ayub, yaitu Elihu. Inilah nasihat kepada Ayub. Dengan nasihat Elihu, Ayub sadar diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dia berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Allah mengaruniakan anak dan melipat gandakan berkatnya bagi kehidupan Ayub atau keluarga Ayub. Sungguh sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, banyak orang memandang bahwa penderitaan yang dialaminya adalah merupakan dosa-dosa yang ia perbuat di dalam kehidupannya. Kalau dosanya besar, maka penderitaannya juga besar. Tetapi saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, khususnya pasal 33 ini menjelaskan bahwasanya penderitaan adalah salah satu cara Tuhan Allah untuk memproses hidup manusia itu. Memproses hidup setiap manusia itu sebagai anak-anaknya. Di mana kita harus mampu memahami dan kita harus tetap taat dan bertahan serta tetap percaya bahwa Dia akan selalu ada untuk memenangkan kita. Bukan karena hanya dosa saja sehingga penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah setiap orang percaya yang mengalami demikian adalah bahwa itu semua boleh terjadi karena Tuhan Allah ingin memproses kita untuk lebih murni lagi, untuk lebih baik lagi di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, dan harus kita pahami dan kita percaya bahwa melalui Yesus Kristus yang sudah melunasi segala hutang dosa kita, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita ini, Dia sudah berkenan terhadap orang percaya. Dia berkenan kepada anak-anaknya. Karena itu saudaraku yang terkasih, marilah selalu hidup di dalam doa. Di dalam doa menyerahkan seluruh penderitaan kita, apapun perkara kita di dalam hidup ini kepada Tuhan Allah. Dan Ia akan berkenan untuk memberikan pemulihan terhadap kita semua, terhadap saudara-saudari. Oleh karena itu Allah berkenan memulihkan penderitaan setiap orang-orang yang beriman. Tetap kuat, jalani hidup ini dengan semangat. Apapun yang menjadi kondisi kita pada saat ini, Allah berkenan terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.